Mitra BKI. Halo Mitra BKI, kembali lagi bersama saya Agnes di Windy Ocean Podcast. Nah, new episode, new people ya. Hari ini aku udah kedatangan seorang narasumber yang tentunya amazing hari ini. Nah, agak kurang seru ya kayaknya kalau aku yang kenalin. Jadi langsung aja yuk. Selamat siang Mas yang ada di depanku sekarang. Boleh Mas perkenalan diri dulu nih biar tahu nih Mas ini siapa sih sebenarnya gitu. Oke, nama saya Wawan Widiatmoko, saya engineer dari Divisi Statutoria PKI. Cukup ya? Ceritain lebih banyak lagi boleh kok Mas. Jadi jadi Mas Wawan ini di Divisi Statutoria Iya. di BKI. Tadi sebagai apa Mas? Engineer. Sebagai engineer. Oke, boleh mungkin diceritain sedikit tugas sama Mas Wawan tuh daily tasknya tuh ngapain aja? Oke, kita melakukan plan approval dokumen-dokumen statutoria, melakukan monitoring, review, sama updating regulasi terbaru under AIMO. Oh oke. Oh, update regulasi terbaru AIMO. Iya. Nah berarti cocok banget nih dengan topik podcast kita hari ini Mas Wawan. Jadi memang Mas Wawan ini adalah narasumber yang tepat gitu ya. Sengaja kita undang gitu ya. Oke, Mas Wawan, karena hari ini kita mau bicarain soal regulasi AIMO ya. Mas Wawan, di dunia maritim itu kan terdapat organisasi yang memberikan standar untuk keselamatan dan keamanan yang dikenal dengan AIMO tadi ya. Itu sih yang aku tahu. Nah mungkin Mas Wawan bisa menjelaskan gitu sebenarnya AIMO itu apa sih? AIMO itu kepanjangan dari International Maritime Organization, salah satu badan khusus di bawah PBB yang tugasnya adalah memastikan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan baik udara maupun laut akibat aktivitas perkapalan. Oke, jadi AIMO itu lebih untuk menciptakan peraturan atau regulasi gitu ya Mas di dunia maritim. Iya. Oke, tapi kenapa ya Mas si AIMO itu dijadikan sebuah standar di dunia maritim? Karena tugasnya tadi khusus di bidang maritim atau pelayaran, maka salah satu peran utamanya itu membangun aturan standar internasional yang selalu dikembangkan, yang nantinya akan diadopsi secara bersama-sama, secara universal oleh negara-negara anggota, dan menjadikan standar itu acuan yang sama di belahan dunia manapun. Oke. Kalau misalnya, berarti kan itu seiring berjalan waktu selalu update ya Mas. Kalau boleh tahu dalam 1 tahun itu memang berapa kali nih dia kemungkinan ada melakukan update atas regulasi tersebut? Kalau untuk update biasanya karena setiap tahun itu AIMO melakukan review melalui sidang AIMO rutin setiap tahun, bisa sampai 7 kali sidang AIMO dalam Banyak dalam waktu 1 tahun. Oke. Untuk updatingnya bisa 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Oke, dan regulasi itu memang disampaikan hanya dengan sidang tersebut atau mungkin dia ada rilis dulu gitu, mungkin unofficialnya atau bagaimana seperti itu? Ya, jadi prosesnya itu bagaimana regulasi itu dikembangkan itu yang pertama pastinya melalui sidang AIMO, yang usulan atau topiknya itu diambil dari biasanya sih melalui hasil riset atau investigasi akibat kecelakaan. Terus yang kedua adanya perkembangan teknologi. Terus yang ketiga bisa jadi kerjasama antar lembaga di bawah PBB seperti FAO, UNFCCC, yang lagi sekarang hangat-hangatnya kan terkait dengan climate change gitu. Oke, Mas Wan, tadi kan aku dengar ini si AIMO juga ngatasin soal apa tadi, keselamatan kapal gitu ya. Nah, tadi juga aku dengar ada bicara tentang kecelakaan kapal seperti itu. Nah, ini kecelakaan kapal itu meliput segala jenis kapal Mas, atau karena kan kapal macam-macam nih. Aku tahu ada, yang aku tahu ya, karena dulu aku sempat kerja di bidang tourism gitu. Nah, yang aku tahu kapal tuh cuman kapal pariwisata aja yang buat keperluan leisure gitu ya. Jadi kayak kapal cruise kayak gitu. Nah, itu termasuk gak Mas kira-kira? Kebanyakan sih case-nya itu kecelakaan itu datanya dikumpulkan. Jadi kemudian dijadikan data statistik dan
dijadikan acuan dalam rangka mengambil tema perkembangan aturan ke depannya. Oke. Kalau untuk case kapalnya rata-rata memang kebanyakan case kapal-kapal komersial kargo, Oh. walaupun ada beberapa yang sifatnya kapal-kapal passenger ferry. Nah, iya seperti itu. Karena kan kalau misalnya kapal kayak yang tadi aku sebut cruise, itu berarti Iya. kapal penumpang gitu Iya, ya. betul. Oke. Oke, Mas Wawan, kita balik lagi ke soal peraturan dan regulasi ya. Ya. Jadi AIMO melakukan amandemen peraturan untuk menyempurnakan aturan sebelumnya. Ya, Makanya betul. dia ada melakukan update seperti itu ya. Ya. Nah, di aturan tersebut apa saja Mas yang biasanya dilakukan perubahan? Kalau perubahan memang AIMO itu melakukannya secara berkala, tapi mungkin yang terbaru itu ada beberapa yang berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai Juni ini itu ada 3. Saya gak lupa buka contekan dulu ya. Boleh. Dari Januari sampai kapan Mas tadi, sorry? Sampai Juni 2023 Oke, ini. oh jadi oke, tahun pertama, oke, Januari sampai Juni berarti 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Biasanya BKI kita menerbitkan updating regulasi melalui technical information yang kita selalu upload di website BKI itu setiap 6 bulan sekali. Oh, oke. Jadi biasanya kita bulan Desember sama bulan Mei kita update. Kalau yang berlaku atau yang mulai berlaku semenjak 1 Januari 2023 sampai Juni nanti, itu yang pertama ada amandemen minor saja pada ESP Code, di mana untuk kapal tangki minyak atau kapal oil tanker yang usianya masih muda, kurang dari 5 tahun, pada saat survei ESP itu persyaratan pengukuran ketebalan plat lambungnya itu hanya pada area yang dicurigai oleh surveyor yang melakukan survei, atau bahasa teknisnya suspect area. Oke. Di mana peraturan sebelumnya itu cenderung lebih ketat karena ada beberapa bagian yang walaupun dinilai masih bagus oleh surveyor tapi tetap harus dilakukan pengujian ketebalan. Terus yang kedua, amandemen pada Anti-Fouling System Convention, di mana sejak 1 Januari 2023 ini penggunaan cat anti-fouling yang mengandung sibutrin atau irgarol bahasa industrinya itu mulai dilarang, dengan latar belakang bahwa senyawa ini tuh dianggap dapat, hasil riset menunjukkan dapat merusak lingkungan dalam jangka panjang. Oh, oke. Oh, jadi itu masuk juga ke dalam amandemen yang terbaru gitu ya, Iya. Mas ya? Berarti kan tadi udah yang pertama sama yang kedua mengenai cat, kita singkatnya anti-fouling AFS ya, Iya. gitu. Selain itu, apakah masih banyak lagi, Mas? Ada beberapa, tapi yang mungkin agak signifikan adalah amandemen pada STCW Convention atau convention yang mengatur terkait dengan pelaut. Terdapat persyaratan kompetensi baru bagi pelaut yang mengoperasikan kapal untuk yang mengoperasikan peralatan-peralatan yang kategori high voltage. High voltage itu peralatan yang mempunyai voltase lebih dari 1000 volt yang dipakai di atas kapal. Oke. Itu berarti untuk kategori kapal yang seperti apa, Mas? Kapal pada umumnya tapi punya peralatan-peralatan yang voltasenya tinggi. Oh, Biasanya oke. sih kapal-kapal yang untuk support industri sih ini. Baik, Mas Wawan, atas adanya amandemen tadi, sebenarnya apa dasar yang membuat si AIMO ini melakukan perubahan atau merevisi aturan terkait maritim? Karena aturan AIMO itu berlaku secara internasional, maka biasanya itu diputuskan melalui sidang AIMO secara reguler, dan ada beberapa kategori yang menyebabkan peraturan itu diubah. Yang pertama itu hasil investigasi kecelakaan kapal. Yang kedua ada perkembangan teknologi untuk peralatan-peralatan yang dipakai di atas kapal. Terus yang ketiga biasanya ada riset, hasil riset yang kebanyakan dipakai terkait dengan perlindungan lingkungan yang akhir-akhir ini sedang lagi ngetren.
Terus yang keempat itu ada sinergi antar organisasi di bawah lembaga PBB. Terkait revisi aturan AIMO yang sudah diputuskan dalam sidang yang tadi Mas Wawan sebutkan, kira-kira kalau akhir-akhir ini nih, apa sih yang masih hangat nih yang dibahas oleh AIMO? Eh, Terkait perkembangan yang sedang hangat didiskusikan di AIMO, mungkin sidang terdekat sidang terdekat boleh. itu dilakukan pada saat Lebaran nanti tanggal 24 sampai 28 Coming soon April ya berarti, coming oke. soon. Dengan agenda antara lain membahas tentang biofouling management. Biofouling itu uh, biota laut yang menempel di lambung kapal yang tercelup air yang menyebabkan kapal itu menjadi kurang efisien, kemudian em, dapat mengakibatkan perpindahan biota dari yang tumbuh di Indonesia kemudian bisa jatuh ketika kapal itu berlayar bisa jadi ke Australia atau ke Jepang Jadi seperti itu. semacam distraksi kapal gitulah ya Mas. Ya, bisa invasif lah, Oh, oke invasif. oke oke. Terus ada lagi terkait peraturan yang mungkin akan berubah sangat signifikan itu mengenai perlindungan lingkungan terhadap limbah yang ditimbulkan di atas kapal. Konsepnya yang awalnya sangat sederhana, sekarang sedang dirancang lebih spesifik dan lebih detail gitu. Karena ini mungkin terkait dengan yang lagi hot juga, dekarbonisasi mungkin Iya. ya Mas ya. Ada sambungannya, Oh ada sambungannya. betul, ngaruh ya, berarti memang ada impactnya gitu Iya, ya. ada impactnya terhadap lingkungan. Mas Wawan, aturan AIMO ini kan berlaku secara internasional ya, Iya. makanya BKI senantiasa melakukan monitoring, review, juga updating sebagai aturan terbarunya si AIMO ini. Iya, Nah, betul. kita akan secara rutin mendistribusikan informasi ini ke mitra BKI, biasanya melalui informasi teknik Iya, gitu betul. ya. Nah, biasanya amandemen aturan AIMO itu diberlakukan berapa lama Mas sejak di update atau diresmikan gitu update terbarunya? Oke, jadi urutannya itu ketika usulan pertama disampaikan di AIMO, dibahas itu bisa panjang sekali, bisa 7 tahun, 8 tahun hingga sampai bahkan 10 tahun lebih. Kemudian setelah diputuskan menjadi aturan, diadopsi oleh negara-negara anggota, biasanya 6 bulan atau sampai 2 tahun baru diberlakukan setelah aturan itu diadopsi dan dipublikasikan secara umum gitu. 6 bulan sampai 2 tahun. Iya, biasanya berpola. Oh oke, jadi rentang waktunya cukup lama ya. Iya, Jadi betul. kalau misalnya selama rentang waktu tersebut, kalau memang belum diberlakukan atau masih tahap transisi lah kita sebutnya ya, itu kita berarti masih mengacu ke regulasi yang lama gitu Mas? Atau Iya, bagaimana? betul. Mengacu kepada biasanya best practice-nya mengacu kepada regulasi yang lama sambil mempersiapkan transisi. Kalau bahasa santainya sih ngasih nafas Oh kepada benar, ya, industri agar siap-siap Oh sih. oke, jadi memang sebenarnya sudah aware dengan regulasi Betul. yang terbaru yang mungkin akan diberlakukan. Cuma Betul. memang karena apa ya, mungkin bahasa belum official kali ya gitu nggak sih? Kalau officialnya sudah, tapi memang di dalam draft aturannya itu selalu dituliskan diadopsi tanggal berapa, kemudian mulai enter into force-nya tanggal berapa. Jadi Lebih udah ke, ada. benar lebih ke preparing gitu Iya, ya. betul. Oke. Berarti Mas Wawan, dari yang aku tangkap nih, AIMO ini memang jadi ibaratnya kiblat gitu ya bagi Iya, para mungkin stakeholder BKI dan para pemilik kapal dengan kelas BKI itu Iya. untuk aware dengan si regulasi AIMO. Iya. Tapi kenapa mitra BKI itu sebagai pemilik kapal perlu selalu mengikuti atau memperhatikan aturan terbaru dari AIMO? Karena peraturan AIMO itu bersifat global, maka update terkait aturan AIMO itu menjadi penting, sangat penting bagi pemilik kapal atau operator kapal. Sebagai contoh nih, ketika pemilik kapal itu sedang merencanakan membangun kapal atau mau impor kapal bekas ke dalam negeri, kemudian pemilik atau operator kapal itu tidak memperhatikan aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan yang baru, maka perhitungan investasinya menjadi berubah gitu. Biasanya karena aturan baru AIMO itu cenderung
berujung kepada kebutuhan investasi baru terhadap kapal. Jadi entah itu peralatan, menambah alat, entah menambah sesuatu di atas kapal. Terus yang kedua, karena industri perkapalan itu adalah industri yang uh, padat atau syarat akan ketentuan yang standar dan banyak peraturan yang sangat rigid di dalamnya, maka ketika pemilik kapal atau operator kapal itu senantiasa comply terhadap aturan-aturan terbaru, itu bisa menjadi nilai tambah lebih bagi pemilik kapal dalam rangka menjaga persaingan di industri. Ada tips nggak Mas Wawan kira-kira bagi mitra BKI ini agar senantiasa selalu terupdate nih dengan regulasi IMO yang terbaru? Sering-sering lihat website BKI mengenai informasi teknik yang terkait dengan peraturan baru maupun persyaratan negara bendera. Kemudian jangan sungkan dan ragu komunikasi dan diskusi dengan kami sebagai badan klasifikasi maupun recognized organization dari pemerintah Indonesia. Oke, untuk website BKI sendiri bisa langsung di search aja bki.co.id ya Mas ya. Nah, karena berhubungan nih, aku jadi sedikit pengen tahu, Mas Wawan apakah berhubungan juga dengan customer eksternal seperti itu? Terkait mungkin apabila mungkin ada nggak sih Mas kayak klien mungkin atau customer yang Mas pernah tektokan gitu terus nanya, atau mungkin dari Mas kalau misalnya ada update terbaru dari IMO, Mas secara langsung aja gitu kayak kebayang, oh iya mumpung lagi ngobrol sama customer ini tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu, kepikiran gak sih Mas atau mungkin pernah melakukan itu? Kalau di kami divisi statutoria kita sering sekali berdiskusi atau dapat undangan sebagai narasumber dalam rangka membahas mengenai upcoming regulation IMO. Kemudian kami juga sering juga diundang dalam acara training untuk menyampaikan beberapa hal yang baru di peraturan IMO. Jadi kebanyakan kita melalui forum diskusi yang dilaksanakan oleh stakeholder maupun pemerintah dan juga training yang BKI adakan. Oke, Mas, berarti kalau dari yang aku simak, berarti biasanya memang dari perusahaan bikin jadwal sendiri, sengaja ngundang Mas Wawan dan rekan-rekan gitu ya untuk membahas soal si update regulasi IMO itu. Ada beberapa perusahaan yang manajemennya sudah bagus dan ukuran shipping company-nya cukup besar, biasanya sudah cukup aware. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang jumlah kapalnya masih relatif sedikit, ya masih belum sih biasanya. Jadi masih butuh mungkin ya itu tadi yang pelatihan atau training kayak gitu ya buat mereka gitu. Oke Mas Wawan, thank you ya Mas atas waktunya. Sama-sama. Tadi juga kita jadi lebih tahu IMO itu apa, terus regulasi serta amandemen apa yang biasanya si IMO update. Mas Wawan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi, berbincang lagi dengan topik yang lebih menarik lagi pastinya dan bermanfaat bagi mitra BKI. Insya Allah. Sukses selalu Mas Wawan. Kita Terima berjumpa kasih. lagi di Windy Ocean Podcast berikutnya. Thank you. Bye-bye.